Eh, Hari ini hari pertama kita membahas soal-soal SKB ya. Di sini ada rencananya ada 6 orang, tapi masih hadir berapa nih? 3 orang ya. Kita kenalan dulu ya. Sebelumnya kenalkan dulu, saya Bu Uun yang yang akan membimbing nanti, membimbing soal-soal. Saya juga harus belajar lagi nih, soalnya udah banyak yang lupa gitu. Tapi enggak apa-apa, kita nanti join bersama, belajar bersama. Di sini ada dari LBB dengan Mas siapa ya? Saya Mas Ari, Bu. Oh, Mas Ari. Iya, salam kenal Mas Ari ya. Terus yang WA saya siapa? Iya, Bu. Saya, Bu, menggantikan Mbak Fafa, admin baru. Oh, iya. Oke. Ini ada Mbak Nandia, ini Mbak Dorta ya? Kamu ngechat aku ya. Iya Bu, ini Dorta Bu. Waalaikumsalam. Harusnya Mama yang ngajari, bukan Uun ini. Oke, enggak apa-apa ya. Kemudian Mbak Widya Areta. Mbak Widya Areta dari mana? Ibu, saya Areta, sekarang tugas di Puskesmas Made. Oh, Mbak Areta. Ya, Nggih, ngapunten rame di jalan jadi saya mute Ibu, izin nggih. enggak apa-apa. Ya, enggak Oke, apa-apa. terima kasih. Kemudian, Mbak Kurnia. Nggih Bu, dari Ya. Puskesmas Tembok Duku. Oh, Puskesmas Tembok Duko. Oke. Nggih. Oke, salam kenal semuanya. Ini masih 3 ya. Semuanya puskesmas atau ada yang dari rumah sakit? Mas Ari? Kurang tahu, Bu, kalau saya. Oh ya, tidak apa-apa ya. Yang jelas nanti soalnya kan sama. Ini aku baru tadi pagi dikasih soal. Banyak yang lupa kayaknya. Tapi ini teman-teman sudah dapat soalnya semua ya. Oke, kita bahas. Saya izin share. Apakah aku sudah dimasukkan ke ini ya? Mana tadi? Tampilkan. Itu. Mas Ari, aku bisa minta tolong enggak? Nggih, Bu. Ini soal-soalnya. Aku kok ada kesulitan nih. Mas Ari standby kan di situ? Atau mau ditinggal? Standby. Oh, Sebentar standby. saya join laptop dulu, ya. Soalnya Ya. ada bimbingan hari ini. Oh gitu. Aku kok Hmm. ini ya. Ini aku soalnya laptopku. Laptopku ganti. Dan ini harus mana ini nyarinya ya? Aku tidak ganti laptop ya.
Kok nggak bisa? Saya bantu share screen aja nih Bu. Iya, Soal-soalnya. ben cepet ya. Nggih. Izin Aku share udah screen. buka saya tapi kok sorry ini laptopnya bukan punya aku. Jadi lucu dong. Nah, ya itu. Bisa muncul nggih? Udah. Nanti kita gantian ya yang menjawab pertanyaannya ya. Kita mulai saja. Mudah-mudahan nanti ini soalnya cukup banyak, ada 40 soal. Oh, udah selesai, Mbak Nandia udah selesai? Mbak Areta? Oke, yang nomor 1, udah siap ya Mbak Areta, Mbak Nandia, Mbak Kurnia? Nggih, Bu. Oke, yang nomor 1 jawabannya apa? Coba Mbak Areta dibaca, biar nggak ngantuk. Halo? Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Memasuki usia 9 bulan diberikan MPASI dalam bentuk A. Makanan saring, B. Makanan biasa, C. Susu formula, D. Makanan keluarga, dan E. Makanan lunak. Lunak bukan nggih, Bu? Ya, makan lunak ya. Kalau yang makanan saring usia berapa? 6 sampai 8. Ya, jadi kan mulai MPASI itu toh, itu setelah ASI MPASI-nya di awalnya adalah makanan saring. Jadi yang benar adalah makanan lunak. Kemudian nomor 2, gula yang paling manis adalah apa? Ini ada selulosa, glukosa, hemiselulosa, laktosa, dan fruktosa. Fruktosa. Oke. Ya, ini adalah terkenal dengan gula yang paling manis. Kalau selulosa itu apa? Termasuk apa? Serat ya, masuk golongan serat. Kemudian nomor 3, ini gampang nomor 3, jawabannya apa? Kita diskusi aktif ya, biar nanti saling ini, kalau bisa jangan dimatikan anunya. Jangan Nggih, Bu. dimatikan. Yang nomor 3, atom yang memiliki elektron bebas, bersifat tidak stabil, dan mencari pasangannya dengan cara mengikat molekul elektron yang ada di sekitarnya disebut apa? Radikal bebas. Oke, radikal bebas. Nomor 4, merupakan inhibitor zat besi. Inhibitor itu apa artinya? Penghambat. Oke, yang menghambat zat besi apa kira-kira? Tanin nggih. Tanin. Oke. Nomor 5, pada saat 12 bulan berat badan bayi akan mengalami hingga berapa kali lipat dari berat badan lahir?
Ini Mbak Areta kan sudah punya bayi ya, balita ya? Udah punya belum? Siapa yang udah punya balita nih? Sudah pengalaman nih. 2 kali lipat, 2,5 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 3,5 kali lipat. Lupa, Bu. 3 bukan, Bu? Ya, 3 kali kali lipat. lipat. Jadi pada saat 1 bulan sampai dengan 6 bulan itu rata-rata setengah kilogram pertambahan apa namanya berat badannya. Nah, 6 bulan sampai 1 tahun itu lebih cepat. Jadi 1 tahun itu diperkirakan sampai 3 kali lipatnya. Oke, masih ingat ya. Nomor 6, saat sedang melakukan penjaringan di sebuah SMA ditemukan siswa dengan kategori siswa dengan berat badan 57 kg dan tinggi badan 158 cm. Memiliki fungsi panca indera yang baik. Kategori status gizi anak SMA tersebut adalah apa? Normal. Mal. Oke, normal ya. Normal apa ideal? Apa bedanya normal sama ideal? Jika normal sesuai status ideal. Berat badan ideal yang sudah Dikurangi 10%-nya lagi ya kalau ideal. Jadi kalau ini kan enggak. Nomor 7, keadaan kadar gula darah menurun atau kurang dari normal disebut dengan gampang ya? Nggak terlihat, Bu, itunya. Hah? Ini masih jalan. Nah, Oh iya, oh belum ya? hipoglikemi. Iya. Kalau hipotermi apa? Apa? Yang Hipotermi itu apa? kedinginan itu nggak sih? Kedinginan. Nggih. Term apa namanya suhu ya. Kalau hipertensi Nggih. Hipertensi. apa? Tensinya tinggi. Tensinya tinggi. Kalau hipernatremia, Natrium dalam pinter. darahnya tinggi. Kalau hiperglikemia, Glukosa dalam darahnya tinggi. siap. Oke, udah pinter semua. Nomor 8. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di mana? Mitokondria. Mitokondria? Siklus Krebs nggak sih, Bu? Enggak. Enggak. Betul apa? Ayo. Di sitoplasma. Oh, nggih. Glukosa, glikolisis kan glukosa yang mengalami pemecahan ya. Adanya proses oksidasi sehingga menghasilkan 2 mol asam piruvat itu adanya di sitoplasma. Kemudian aku tak cepat aja ya. Okay. Bu, kalau siklus Krebs itu yang karbo itu apa bukan nggih? Siklus Krebs. Ya, siklus Krebs itu asam laktat itu ya, Bu. Ya, hasilnya kan ada Oh, alfa dan sebagainya. Ini kan yang dimaksud glikolisis. Coba nanti dicek lagi ya. Setahu itu di sitoplasma ini. nggih, Bu. Ini harus belajar kimia makanan lagi nih. Sekarang nomor 9. Seorang pasien menderita hipertensi dengan berat badan 65 kg, tinggi badannya 158 cm, diberikan diet rendah garam 2. Berapa banyak natrium yang boleh dikonsumsi pasien tersebut? Berapa? A 200 sampai 400, B 600 sampai 800, C 700 sampai 900, D 1000 sampai 1200, E-nya 1200 sampai 2400. Berapa kira-kira? Rendah garam 2. Masih ingat nggak? 600, 800. Ya, 600, 800.
Kalau yang 200 sampai 400 itu untuk rendah garam 1. Biasanya diberikan pada orang yang odem, ada asitesnya, dan hipertensi yang berat. Kalau rendah garam 2, hipertensi yang tidak terlalu berat. Kalau rendah garam 3 berapa? 1000 sampai 1200 untuk hipertensi yang ringan ya. Nggih. Kemudian nomor 10. Pada penanganan gizi buruk fase transisi diberikan protein sebanyak transisi. 1 sampai 1,5. Bukan ya, Mak? Kan ya. Jadi kalau penanganan gizi buruk itu kan ada stabilisasi yang pertama, kemudian Nggih. fase transisi, dan kemudian rehabilitasi. Berarti ini sudah enggak distabilisasi lagi. Otomatis kalau pas stabilisasi kan kondisi pasiennya kan masih belum bisa menerima cukup banyak zat gizi tentunya ya atau makanannya. Tapi kalau udah transisi sudah mulai udah mulai membaik gitu. Jadi jawabnya adalah B, 2 sampai 3 gram per kilogram berat badan. Kalau yang 1 sampai 1,5 itu pada fase stabilisasi. Gitu. Kemudian nomor 11, pada diet rendah sisa maksimal asupan serat adalah berapa? Rendah sisa artinya bagian yang tidak diserap. 8, 3, 10, 25, 5. 3. Kebutuhan serat per hari itu orang dewasa berapa? Normalnya. 25 sampai 30 gram. Itu kalau normal ya. Tapi kebutuhan serat konsumsi serat orang Indonesia itu sangat kurang. Kalau hasil hasil penelitian itu rata-rata di bawah 15 bahkan. Jadi sangat rendah. Padahal kita kan produksi bahan makanan tinggi serat itu banyak, tapi kenapa masyarakat itu kurang konsumsi seratnya? Itu gambarannya seperti itu. Tapi kalau untuk pasien rendah sisa itu berapa tadi? Berapa jawabannya? Saya tadi 3, Bu. 3 enggak. Kalau 3 itu ya tanpa sangat rendah sekali gitu. Standarnya masih 8 gram. Artinya bahwa di sini masih dibutuhkan serat itu untuk merangsang usus untuk berfungsi secara normal, tapi dalam dalam kondisi yang rendah gitu loh, dalam tingkat yang rendah. Kan tadi saya bilang kalau konsumsi normal kan 25 gram. Jadi rendah itu maksudnya bukan tidak sama sekali gitu. Jadi masih diperlukanlah untuk merangsang usus supaya berfungsi secara normal gitu. Nomor 12, seorang anak didiagnosa mengidap autism. Di bawah ini makanan yang boleh diberikan untuk penyandang autism apa? Dari A, B, C, D, dan E. Kalau autisme, Autisme itu yang nggak boleh gluten itu kan, Bu? betul. Yang mana? Protein nabati dan papaya. Oke. Pinter. Nomor 13. Amonia adalah hasil akhir dari apa kira-kira? Protein. Ya. Ini semua udah mengerjakan toh? Nanti kita lihat ya. Saya belum, Bu. Loh, ini siapa ini? Kurnia. Mbak Kurnia. Saya ngerjakan dadakan sama Ibu. Oh iya, Ta. Kalau Mbak Dorta udah ngerjakan belum?
Mbak Kurnia, udah mengerjakan Belum. belum? Saya belum, Bu, ini. Belum juga. Enggak, Ya, belum. ya udah nanti sinau bareng-bareng berarti ini ceritanya ya. Hmm, Oke. Sekarang hormon yang bertugas untuk mempersiapkan produksi ASI namanya apa? prolaktin. Prolaktin. Oke. Kalau estrogen dan progesteron untuk apa? Kalau Siapa tahu nanti pertanyaannya kan beda. Nggak seperti ini. hmm, Untuk reproduksi, untuk hormon yang apa namanya, apa ya, untuk kesuburan lah, untuk reproduksi. Tahu kan reproduksi apa aja. enggak. Gitu. Kalau peptidase ini Peptid. adalah enzim untuk mempecah protein peptida asam amino ya. Iya. Kalau LSH saya nggak tahu ya LSH itu LSH itu hormon pertumbuhan. untuk pertumbuhan. Jadi kayak follicle stimulating hormone gitu kan? Ya, yang dari kelenjar pondok. Nah, betul. Ya. Oke, nomor 15. Waduh, ini gampang banget. Jumlah energi yang dihasilkan oleh setiap gram karbohidrat, protein, dan lemak. Yang mana? A, B, C, D, dan E? 494. 449. Ayo. Yang D. 449 ya. Oh, Karbohidrat kan 4, protein 4, yang lemak 9. Jangan sampai keliru. Nomor 16. Sayur dan buah terletak di layar keberapa pada tumpeng gizi seimbang? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ini tumpeng yang baru ya. Yang bukan bentuknya segitiga langsung lurus itu enggak, tapi yang bertingkat itu loh. Kira-kira nomor berapa? Nomor 1 apa? gula garam. Hitungnya dari bawah dong. Oh, bukan yang dari pucuk itu kan, Bu? Enggak lah, jenengnya tumpeng ya dari bawah. Oh, yang karbohidrat. Ya, yang 1 karbohidrat. Yang kedua, Buah sayur. buah sayur. Yang ketiga, Yang ketiga lauk. Protein hewani. hewani dan nabati. Protein nabati. Yang paling puncak gula, garam, minyak. Oke, ya. Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Sejak terjadinya kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Oke. Jadi rinciannya adalah kalau hamil itu kalau dihitung sekitar 270 hari. Kemudian tahun pertama dan tahun kedua ditambah 2 tahun itu sekitar 730 hari. Jadi kalau digenapkan 1000 ya. Oke, udah pinter. Nomor 18. Aduh, aku agak lupa-lupa ini. Gabungan asam nukleat dan protein disebut, oh enggak sih, apa? Gampang ini. Nukleoprotein. Ya, kalau Oh, fosfolipid itu fosfat dan lemak. oke. Kalau nukleotaid aku nggak kenal dengan Nukleat ini. dan nggak tahu. Ada. Ini jebakan semua A, B, D, dan E ini. Oh, enggak ada ya, Bu? Aku pernah dengar ini. Oke, nomor 19. Seorang ibu datang ke rumah sakit dengan keluhan badan terasa sakit. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan antropometri didapatkan hasil berat badan 48 kg dan tinggi badan 154 cm. Berapa kebutuhan cairan pasien tersebut? Gimana ngitungnya?
Ada yang bisa ngitung? Ini pakai pakai rumus yang sangat simpel kayaknya. Pernah ngitung nggak ini? Ngitung cairan nggak? Yang 500 kali Kali berapa? BB itu bukan sih, Bu? 500. Banyak sekali. 35. 35 sampai 40. Oh Tapi iya, enggak. yang itu. Enggak. Kalau ini enggak. Kalau ini pakai rumus satunya. Jadi gini, kalau 10 kilogram pertama itu cairannya 1 liter. Ini aku mengikuti soal ya. Ini mengikuti soal. Kemudian 10 kilogram kedua kebutuhannya adalah 500. Jadi 10 ditambah 10 kilogram 20 kilogram. Itu 1000 mili ditambah 500 mili, berarti 1500. Sisanya itu 20 mili. Sisa 20 mili kali berat badan. Kan tadi 48 berat badannya, dikurangi 20, sisa 28, dikalikan 20. Itu 560. Jadi kalau di total 1500 ditambah 560. Jawabannya adalah B. Saya pernah menemui soal seperti ini soalnya. Bu, ngapunten. Tadi 1500-nya dari mana, Bu? 10 kilogram pertama Oke. itu kebutuhannya 1 liter atau 1000 mili. Kemudian 10 kilogram kedua itu Oke. 500. Kan totalnya 1500 mili, ya kan? Oke. Nah, sisanya itu per kilogram berat badannya adalah 20 mili. Itu sudah paten, nggih, Bu? Nah, makanya ini aku pernah ketemu soal seperti ini. Jadi ada beberapa cara penghitungan gitu loh. Oh. Jadi 1500 ditambah 560 hasilnya 2060 mili. Coba nanti cari di Google gitu ya. Misalnya cara penghitungan gitu. Masih benar nggak gitu? Insya Allah benar. Iya, Bu. Kemudian nomor 20. Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Palembang akan melaksanakan penjaringan status gizi pada anak kelas 1 sekolah dasar. Alat ukur yang digunakan adalah apa? Mikrotois dan timbangan digital. Ya, benar. Paling tidak ada alat ukur panjang badan dan timbangan digital. Kan nggak mungkin pakai skinfold, pakai dajin, infantometer, Vitalila. Kemudian nomor 21, pasien hiperlipidemia dengan hasil laboratorium kolesterolnya adalah 300 mg per desiliter, memiliki kebiasaan makan gorengan, makan dengan gizi tidak seimbang 3-4 kali per hari. Pertanyaan lain yang harus digali adalah apa kira-kira? Riwayat asupan. Riwayat asupan. Kenapa? Karena untuk melihat asupannya dia pada saat itu. Iya. Jadi bukan kebiasaan makan, bukan pola makan, bukan riwayat laboratorium. Laboratorium kan nggak ada riwayat ya. Dan Ini sudah ada kan, Bu, di ada situ juga kolesterolnya. laboratorium. Siap. Nomor 22. Organisasi profesi yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas profesi gizi adalah Persagi. Persagi. Kalau MTKI apa? Yang itu enggak sih, Bu? Yang apa? Sertifikasi itu. Apa sih? Apa sih, Bu? STR. Iya. Iya. Kemudian kalau Patelgi apa? Delta Organisasinya siapa? Patelgi. Ya, baru sekedar tahu aja. Oh, Apa? enggak tahu, Bu.
Ini punyanya ini laboratorium. Hmm. Apa ya kepanjangan aku juga lupa, tapi kenal banget. Kalau PPNI, Yang perawat itu iya Persatuan Perawat Nasional. nasional Indonesia. Oke. Eh, nomor 23, pada penilaian, sorry sebentar, tadi MTKI kepanjangannya apa Mbak? Masa orang gizi nggak tahu? Majelis Tinggi Tinggi Kesehatan Kehormatan Indonesia. Profesi. Oh, Korporasi. I-nya Indonesia ya, Bu? Ya. Bentar, kok salah sih? Apa Mbak? Bentar, bentar. MTKI kok nggak tahu sih? Aku juga lupa sih. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Bu. Sudah Mbak. Bentar. Orang profesi kok lupa? Iya, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Nanti repot, nanti dites. Nggak lulus. Nomor 23. Pada penilaian status gizi umur adalah hal yang penting. Kenapa? Mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Hmm? Mengukur status gizi kok. Ah, mempengaruhi pada berat badan. Ya. Kategori status gizi ya, Bu. Oke, iya, jangan salah ya. Ini rada memang agak membingungkan ini. Tapi oke, nomor 24. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan lemak. Kira-kira apa? Lemak. Kebutuhan energi metabolisme Benar? atau aktivitas fisik. Lemak loh yo. Lemak, Kalau kita menghitung energi total. lemak bagian dari apa? Energi itu kan bisa energi total itu kan bisa dari lemak dan bisa dari karbohidrat ya kan? Karbohidrat. Iya, Bu. Oke. Nomor 25. Ibu Ani berusia 58 tahun, tekanan darahnya 150/100. Intervensi gizi yang tidak diberikan kepada Ibu Ani adalah apa? Rendah natrium diberikan nggak? Enggak. Hmm? Kan tekanan Kalau darah di atas. kalau umur segitu, kalau Bu, kalau misalnya usianya kayak lansia gitu, itu memang cenderung tinggi apa gimana ya, Ya Bu? tinggi banget sih enggak, tapi udah termasuk kategori tinggi kan di atas 140. Hmm, Apa kira-kira? berarti rendah kalium. Oke, rendah kalium. Kan magnesium kan juga garam-garaman toh? Iya, Ya, yang das diet itu bukan, Bu? iya termasuk itu. Lainnya masih ngikuti ya. Enggak ngantuk ya. Nomor 26. Komponen khas penyusun protein apa? Karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur. Nitrogen. Nitrogen. Mbak Areta jawabannya apa? Mana nih Mbak Areta? Kenapa kok nitrogen? Hmm. Jawabannya itu
Eh, Nebak. rumus kimia kan CHON ya. Lainnya Ya. kan kalau karbon di banyak unsur ada karbonnya, ada hidrogennya, ada oksigennya. Tapi yang ciri khasnya di protein itu ada di N-nya, nitrogennya gitu. Hmm. Oh, ini dihafalkan aja ini. Nomor 27. Seorang pria sehat memiliki kebutuhan kalori harian sebanyak 2.300 kilokalori. Berapa kebutuhan lemak yang diperlukan? Berapa kira-kira? Berapa persen kebutuhan lemak dari total kalori? 25. 25. 25% kali 2.300 berapa? Plus 67. 625. 625. Hmm? Sebentar. Terus dibagi 9. Ya kan? Oke. Hasilnya berapa? 6, 7, 70 berarti. Benar. 7 kali 9. Oh, bukan. Si aku tak lihat kalkulator. 63. 63, benar ya? 3, 4, 8, Benar. 85. 25 per 100 kali 2.300 dibagi 9. 63 ya, 63,8. Oke. Ya, pokoknya yang penting tahu caranya aja. sama sama apa ya? Prosentasenya berapa persen itu yang sering kita pakai. 28. Untuk mengetahui seseorang menderita gangguan akibat kekurangan yodium yaitu dengan palpasi. Termasuk dalam pemeriksaan apa? Biologi, kimia, fisik, klinik, radiologi. Pas itu yang diraba itu kan, Bu? Iya, Berarti klinis. Klinis. palpasi kok klinis toh. Fisik ya? Nah, fisik kan apa ya, meraba. Menyentuh anggota tubuh. Betul. Secara fisik aja. Nomor 29. Nah, ini lumayan ini. Seorang pasien diabetes tipe 2 berusia 35 tahun bernama Putri Ayu dirawat di rumah sakit. Putri Ayu perempuan. Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran, ia memiliki berat badan 55 kg dengan tinggi badan 153 cm. Aktivitas sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga. Berapa kebutuhan gizi pasien tersebut apabila aktivitasnya ringan? Faktor stres 20%. Berapa? Ini bisa menggunakan rumus Harris Benedict. Boleh? Atau Yang panjang itu ya, Bu? yang panjang itu. Soalnya kan setiap anu kan beda-beda. Berapa kira-kira? Masih ingat? Ini status gizinya apa ya? Normal kan? Normal, Bu. Mm-mm. Berapa kira-kira? Kok kira-kira ya? Ya dihitung dong. 9 kali 30. Kalau pakai rumus Benedict
Hasilnya sekitar 1622. Kalau pakai yang RBW, kalau saya biasa gunakan, karena normal kan, kalikan 30, itu hasilnya 1650. Sekitar 1700 ya. Bersama. Paham nggak? Cara cepat ini ngitungnya. Nanti dibuka lagi ya garis benediknya atau menggunakan rumus penghitungan pakai Perkeni atau mungkin pakai yang standar boleh. Nomor 30 di bawah ini yang merupakan vitamin larut air adalah, aduh gampang banget. Pasti lulus. ADEK. Masa? B, C. Ya iya. Eh, Ketika itu larut dalam lemak. oh iya. Kalau C larut air. Nomor 31, disakarida dalam bahan mempunyai arti gizi adalah, lucu ya pertanyaannya ya. Yang termasuk golongan disakarida adalah, itu jawabannya. Yang mana? A, B, C, D, E. Yes. Glukosa itu apa? Mono apa di? D. Hmm? Glukosa itu kan tunggal. Mono. Yang mono yang mana? Sorry, yang di yang mana? Yang di adalah sukrosa. Ayo sudah lupa semua belajarnya. Sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Jadi glukosa, fruktosa itu tunggal atau mono. Itu ya. Yang B ya. Iya. Nanti baca lagi kan ada maltosa dan sebagainya. Terus nomor 32. Faktor utama dari timbulnya obesitas adalah faktor utama. Yang mana? Asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Iya, berarti kemasukan Tidak tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Oh, yang A terganggunya fungsi protein, enggak ya, ikut tetelannya cemaran bersama makanan. Lucu-lucu nih jawabannya. Gangguan pada proses pertumbuhan, gangguan dalam pencernaan. Enggak ya, jawabannya C. Kemudian yang tiga, masalah gizi karena kemiskinan selain disebabkan taraf ekonomi keluarga, dapat juga disebabkan karena indikator alam, antara lain alam yang dimaksud. Ini poinnya di, Subur tanah. oke. Lainnya bukan faktor alam ya. Iya. Distribusian pangan itu faktor apa? Apa ya? Kayak Logistik. tersedianya logistik, transportasi gitu. Pola kegiatan penduduk bukan alam, keterampilan mengolah makanan juga bukan alam. Oke, nomor 34. Yang memberikan rasa enak dan merupakan sumber zat gizi protein pada makanan pokok adalah bahan makanan. Lauk pauk. Oke. Lauk pauk. Wah, ini lulus semua ini nanti. Bismillah ya. Amin. Nomor 35 ini aku nggak begitu bisa juga ya. Fero merupakan bentuk aktif zat besi yang terdapat pada hemoglobin, HB. ada mioglobin, ada transferin. Pernyataan di atas yang benar adalah HB dan mio bukan. Transferin itu yang alat transportnya itu bukan. iya. Yang membawa Fe ke Apa? Itu Vero apa Ferry? Vero kan? tapi hanya transportnya nggak sih, Bu? Kalau menurutku kok semuanya ya. Semuanya. Jawabannya itu 1, 2, 3. Oh. Cek lagi ya, transferin apa betul anunya. Harusnya iya.
Transferu. Yang untuk apa? Berfungsi untuk mengikat dan mengangkut zat besi. Oke, nanti untuk menguatkan nanti coba dicek lagi ya. Kalau menurut saya sih 1, 2, 3. Nomor 36, ini agak susah juga. Instalasi gizi Rumah Sakit Budi Asih akan menghitung biaya asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap. Yang manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk biaya baku untuk kasus di atas? Biaya baku. Bahan makanan. Hmm? Bahan makanan. Biaya baku. Asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap. Asuhan gizi loh ya. Rawat jalan dan rawat. Rawat inap. Kalau rawat jalan kan nggak pakai bahan Oh, makanan. berarti leaflet dan formulir PAGT. Nah, ini soalnya ada yang nomor 37. Sama, yang mana kan termasuk biaya overhead untuk kasus tersebut. Overhead itu lebih kepada biaya peralatan. Penunjang itu nggak sih, Bu? Kayak yang listrik itu, Bu, bukan ya? Biaya listrik, bahan bakar, Oke. itu termasuk biaya bahan baku. Oh, Overhead itu perlengkapan-perlengkapan yang apa namanya, yang penunjang betul overhead. Jadi contohnya kayak eh, pengukur tinggi badan, timbangan badan. Kalau dirawat jalan, dirawat inap kan pakai dua-duanya. Timbangan badan diperlukan, pengukur tinggi badan diperlukan. Nomor A nggak mungkin. Nomor B, formulir PAGT. Formulir PAGT. Kalau formulir PAGT itu eh, hampir lebih ke overhead juga sih sebenarnya. Kok cenderung gini ya, kalau yang 36 biaya bahan baku itu apa ya? Lebih ke kayak alat pengukur tinggi badan, timbangan badan gitu. Kalau yang overhead itu seperti leaflet dan formulir PAGT. gitu. Benar nggak kalau gitu? Karena kalau baku itu kayak pokoknya gitu, Bu, yang utama gitu. Iya, yang utama. Biaya asuhan gizi rawat jalan, rawat inap. Biaya asuhan gizi loh yang maksudnya ini. Ya kan? Masa biaya bahan bakar dan listrik? Kalau biaya bahan bakar atau listrik itu mungkin digunakan untuk penyelenggaraan makanan, itu masih gitu ya kan? Karena itu ada Iya. rawat jalan, rawat inap. Rawat jalan butuh bahan bakar nggak? Enggak. Nggak kan? Iya. Jadi yang nomor 36 itu jawabannya adalah E. Kemudian kalau yang 37 itu B. Gitu ya, overhead. Tapi sebenarnya bahan baku, biaya baku dan overhead itu hampir-hampir mirip. Coba nanti ini ya, ini dua ini mungkin jadi catatan ya, kayaknya meragukan deh. Nanti kalau pertemuan berikutnya nanti kita bahas lagi ya, kita simpen dulu dua ini. Yang pasti Iya, yang mana Bu. gitu. Nomor 38, penanggung jawab penyelenggaraan makanan di pelatihan nasional berupaya menyusun menu meningkatkan status gizi para atlet dan untuk meraih prestasi menjadi sang juara. Faktor apakah yang termasuk dalam pertimbangan untuk mencapai hal di atas? Kebutuhan gizi. Iya, jelas ya. Masa estetika tok. Artinya kebutuhan gizi. Oke. Nah, ini. Bapak instalasi gizi suatu rumah sakit ingin meningkatkan kontrol produksi, keamanan, dan efisiensi biaya bahan makanan dan tenaga kerja. Apa sistem pengeluaran bahan makanan yang paling cocok dipakai? Kira-kira apa? Sentral. Hmm? Sentralisasi. Sentralisasi. Kenapa kok sentralisasi? Karena efisien. Terpusat gitu.
pengeluaran bahan makanan. Ini bahan makanan loh ya, bukan makanan loh ya. Ini terkait dengan sistem pengeluaran bahan makanan. Kalau saya cenderung, kalau sistem desentralisasi itu lebih cenderung, ini bukan sistem distribusi makanan ya. Oh, iya. Kalau pengeluaran bahan makanan, pengeluaran lah ya, bahan, ini maksudnya dalam terkait dengan penyimpanan bahan makanan gitu loh. Oh, iya. Itu lebih cenderung ada metode perpetual inventory atau pencatatan bahan makanan yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi ada apa ya? Kalau bahan keluar langsung dicatat, bahan keluar dicatat kan dari apa ya? Secara terus-menerus tuh setiap ada pengeluaran, pemasukan itu dicatat gitu. Nah, itu kan lebih lebih memudahkan untuk kontrol karena setiap saat data itu ada. Tapi kalau physical inventory itu lebih ke periode tertentu. Jadi misalnya ada akhir bulan atau 2 bulan, 3 bulan sekali, dan itu lebih kalau untuk kontrol produksi itu kurang pas gitu, kurang apa ya, kurang karena kan bulanan gitu loh, gitu. Jadi lebih lebih periodenya lebih panjang. Kalau untuk efisiensi biaya bahan makanan lebih baik adalah yang secara terus-menerus supaya kita bisa mengikuti antara pengeluaran dan pemasukan yang ada gitu. Mungkin gitu kira-kira jawabannya. Paham nggak kira-kira? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Nomor terakhir, Tuan Agus berusia 56 tahun, masuk rumah sakit dengan diagnosa mengalami gout artritis dengan kadar asam urat 8,5. Normalnya berapa batasnya? Batas atas berapa? Masih 7. ingat nggak? Hah? 7 ya, Bu? Enggak lah, 5,7. Berikut ini manakah bahan makanan yang sebaiknya dibatasi pada kasus tersebut? Otak hati jeroan. Dibatasi lah ya, masih boleh. Dibatasi itu artinya boleh. Boleh sedikit. Apa? Nasi ubi singkong. Nasi ubi singkong untuk asam urat dibatasi. Sebentar. Yang mana yuk? Susu keju. Yang betul adalah A, insya Allah. Daging sapi, Oh, ikan. Ya memang sumber protein yang memungkinkan ada asam urat, ada purinnya, tapi masih boleh dikonsumsi dengan jumlah tertentu. Gitu. Hanya 50 gram. kalau Maksudnya, ikan tawar gitu, Bu, kan kalau ikan laut memang ini ya, Bu ya. kan ikan Purin. tawar kan sumber protein juga. Protein itu kan cenderung mengandung purin juga. Purin. Oh, Tuh. Kalau otak hati jeroan ya sudah itu sangat tinggi kan. gila. Namanya kadar purinnya untuk asam urat ya terus ya pastinya ya dilarang lah. Termasuk susu, keju, telur. Kalau telur sih masih dibatasi, ya. Tapi yang kalau dari jawaban di sini lebih tepat yang A. Iya, Bu. Soal-soalnya itu ini variatif banget gitu. Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Tapi ada beberapa yang aku sendiri yang belum ini apa namanya belum mempelajari secara lebih lanjut karena kan ditodong hari ini soalnya. Jadi nanti ada beberapa catatan yang saya apa namanya tandai nanti pertemuan ke depan mungkin kita bahas ya. Ada beberapa tadi 1, 2, 3 kalau nggak salah ya yang aku sendiri belum yakin gitu, belum ketemu jawabannya. Kalau yang lainnya insya Allah semuanya masih bisa lah.
Mungkin itu untuk kali ini pertemuannya. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau yang kayak ngitung kebutuhan apa kayak yang DM tadi Bu, Mm-mm. itu kalau misalnya pakai rumus yang Ibu pakai tadi R apa RBW, Itu pakai rumus Askandar ya. iya itu Apa? range-nya gimana Bu? Kita bisa Yang pakai ya. 35, pakai berapa itu Bu? Kalau di rumah Askandar itu kan kita setelah menghitung RB itu kan sesuai dengan apa namanya apa itu namanya ada kategorinya ya. Kalau dia kategorinya misalnya kurus itu berapa kalori per kilogram berat badan kan gitu ada di situ. Kebetulan ini kan status gizinya kan normal ya. Iya. Normal dikalikan 30 kalau nanti obesitas dikalikan 20 gitu. Itu ada apa namanya teorinya seperti itu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang menggunakan apa namanya secara Askandar, ada yang per Kenny, ada mungkin yang pakai yang IMT itu juga nggak masalah gitu. Cuma nanti hasilnya juga nggak terlalu beda jauh sih. Tapi tetap diperlakukan ya Bu ya. Apanya? Tetap maksudnya tetap valid gitu loh. Ya tetap diperlakukan. Nggak apa-apa kan ini kan menghitungannya individual banget toh kalau diabetes itu. Iya. Iya nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa memaksakan harus pakai ini semua pasti ada dasarnya gitu. Iya. Tidak semua rumah sakit menggunakan Askandar, ada yang menggunakan Perkeni juga bisa, secara IMT juga bisa. Ya, tapi hasilnya nggak terlalu jauh berbeda. Iya Bu. Oke, ada lagi. Ini saya pun juga belajar lagi loh. Ini manfaatnya bagi saya juga belajar ini, belajar bareng-bareng intinya. Hmm. Ya, tapi nanti saya tandai kira-kira ini yang agak meragukan bagi saya. Nanti coba saya cari apa namanya literaturnya lagi. Iya. Kalau yang untuk soal modelan kayak metabolisme gitu Bu, itu Mm-mm. tuh kira-kira banyak nggak Bu biasanya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tes PNS sih. Tapi di Ah, dalam ini selalu ada gitu loh, maksudnya oh, selalu ada. Ya disiapkan aja. Ini kan contoh soal, jadi nanti sambil apa namanya membaca-baca teorinya, biar nanti kalau soalnya itu sedikit meleset dikit itu nggak apa ya masih bisa lah nggak terpaku dengan soal ini gitu. Ini kan kisi-kisi ya. Ini kan apa namanya ya di apa disusun berdasarkan soal-soal yang sering muncul pada saat ujian kan gitu. Ya nanti makanya kita bahas per nomor kemudian oh kalau jawabannya ini kira-kira betul nggak? Kalau jawabannya ini untuk jawaban untuk pertanyaan yang mana gitu. Harusnya seperti itu. Jadi nggak langsung yang benar ini yang benar ini gitu. Harusnya kan seperti itu. Sekitar inilah jenis soalnya gitu. Ya. Nanti kan ke depan ada apa namanya? Ada soal-soal ya hampir hampir mirip juga hampir mirip seperti ini. Namanya juga pengayaan soal-soal biar nanti terbiasa menghadapi soal. Kayak kalau kita ikut LBB dulu loh, kalau mau ujian PMPT itu apa SBMPTN kan kita harus memperkaya banyak soal supaya kita nanti kalau menemui soal yang sama itu kita sudah apa ya sudah mengenal gitu. iya Bu. Ada lagi? Sudah sih Bu kalau saya. Uh-uh. Mbak Mila dari mana? Baru masuk ya? Ini sudah 5 orang.
Ini Mbak Nandia lagi ini deh, lagi di jalan ya. Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin hari ini cukup sekian aja. Nanti kita sambung nanti apa berikutnya. Mudah-mudahan walaupun soalnya nggak cukup banyak ya sebenarnya, nanti bisa bisa dipahami ya. Gitu. Cukup. Kalau sudah cukup, kita tutup pertemuan hari ini. Nanti saya mohon maaf kalau mungkin kurang ada yang saya sendiri yang kurang mantap sih. Sebenarnya ada beberapa soal yang kurang mantap karena ini teori yang apa namanya yang sangat apa ya teoritis yang harus ini loh ada literaturnya yang benar-benar apa namanya dipelajari lagi. Oke, Mbak Dorta, Mbak Kurnia, ada Mbak Mila, kemudian Mas Ari, mungkin itu dari saya. Saya akhiri cukup cukup ya. Kita tutup ya. Gitu. Oke, oke. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.